Boleh kami ya. terbuka ya. Jadi silahkan datang lalu menikmati suasananya kalau misalnya cocok. Halo ikan-ikan, sepertinya sedang menyapa Kat Kitchen. Ikan-ikan, tolong sapa Kat Kitchen ya. Seminari Tinggi Fermentum adalah seminari yang mendidik calon-calon presbiter, calon romo, calon rama, calon pastor untuk Keuskupan Bandung. Shalom alaikum, saya sedang ada di Seminari Tinggi Fermentum, Jalan Citepus 3, RT 11, RW 10, Bandung. Seminari Tinggi Fermentum adalah seminari yang mendidik calon-calon presbiter, calon romo, calon rama, calon pastor untuk Keuskupan Bandung. Nah, inilah seminarinya. Gedungnya menarik sekali, sangat hijau, sangat asri seminarinya. Ini silahkan dilihat. Pendidikan para calon presbiter untuk Keuskupan Bandung, calon romo, calon pastor, calon rama. Itu gedung utama yang ada di tengah. Jadi begitu kita masuk langsung belok kanan, ada gedung besar yang disebut dulunya namanya GSG, Gedung Serbaguna, tapi sekarang rupanya diberi nama baru dengan bahasa Latin Aula Magna. Mari kita menuju ke Aula Magna. Tadi sudah di pintu depan. Di sini juga masih banyak pepohonan, Kat Kitchen. Mereka adalah para pembesar dari Seminari Tinggi Fermentum. Ini yang pembesarnya yang di sini ya. Halo, kan? Rama Martin. Hai. Tolong memperkenalkan sedikit tentang Seminari Fermentum kepada Kat Kitchen. Seminari Fermentum ini adalah seminari untuk Keuskupan Bandung atau Diocese Bandung. Ya. Nah, mereka yang akan menjadi imam untuk Keuskupan Bandung sekolahnya di sini. Jadi disinilah mereka disiapkan. Mereka ini tinggal dalam asrama-asrama. Di asrama mereka berlatih banyak hal tentang hidup dan persaudaraan. Karena itulah yang penting nanti untuk menjadi imam, ikut merasakan juga bagaimana proses hidup secara utuh, lalu bagaimana juga bersaudara. Karena persaudaraan itu menjadi inti dari gereja. Bukan demikian? Bukan, Rama Martin. Rama Martin ini bentuknya kok unik sekali bangunan-bangunan ini. Boleh cerita Rama Martin? Bangunan ini didesain oleh Romo Mangun Wijaya almarhum. Oh, yang dulu terkenal gerakan kemanusiaan ya, itu ya. Jadi Romo Mangun ini memang punya visi membangun sebuah rumah yang nilai persaudaraannya kuat. Jadi kalau ada apa-apa tidak kemudian melempar ke orang lain atau meminta bantuan orang lain. Kalau bisa, kalau ada masalah atasi sendiri. Lalu kalau nanti tahu tempat ini atau berkunjung ke tempat ini, nanti akan melihat sisi ruang-ruang bangunan yang memang menonjolkan sisi kebersamaannya. Misalnya di atas itu bagian ada kamar yang memang terbuka supaya ada komunikasi antar kamar. Misalnya ada apa-apa mau cerita, memang dimudahkan dalam hal itu. Jadi berarti kamar tidak benar-benar tertutup ya, Rama Martin? Kamar tidak benar-benar tertutup karena ingin membangun sisi keterbukaan. Itu memang sengaja begitu arsitekturnya. Betul. Jadi memang Romo Mangun itu tidak mengharapkan imam-imam yang menutup diri dan berpikir tentang dirinya sendiri. Jadi harapannya menjadi imam-imam yang terbuka, kapanpun dan saat apapun dibutuhkan untuk umat, dia siap membuka diri, membuka pintu untuk umat yang mengalami kesulitan. Harapannya memang demikian, maka memang diciptakan ruang-ruang seperti itu dan memang kami sih terbiasa dengan model seperti itu. Nah, kalau ruangannya tidak benar-benar tertutup, kalau yang satu setel lagu dangdut, satu setel lagu pop, nanti bisa berantem, Rama Martin. Oh, justru di situ. Kan itu pasti terdengar ya dari sebelah. Ya, gimana itu Rama Martin? Itu dalam bahasa Jawa mengatakan tepos lirau. Tepos lirau itu terjemahnya apa Rama Martin? Ya? Untuk yang nggak tahu bahasa Jawa. Mungkin bela rasa. Bela rasa. Jadi kita belajar dari teman apa yang disukai. Meskipun mungkin kita tidak suka, tetapi kita belajar untuk memahami apa yang disukai oleh sahabat. Jadi dengan begitu
kita itu berusaha belajar untuk menjadi dekat, karena pada saatnya nanti kita tidak bisa memilih kita akan tinggal di mana, dan kita harus terus-menerus belajar untuk memahami karakter orang-orang di tempat di mana kita berkarya. Jadi kita tidak bisa menutup diri. Mulai dari situ. Misalnya nggak cocok ya dibicarakan. Misalnya kalau terlalu keras ya. Ya umpamanya begitu. Ya, Pasti kan ada yang senang terlalu keras. ya. Justru disitulah masing-masing itu bisa keluar dari kamar lalu berbicara dengan sahabatnya untuk bisa mengatur volume suara itu supaya masing-masing tidak terganggu. Yang satu bisa menikmati, yang satu bisa mengerjakan sesuatu, misalnya butuh ketenangan, karena karakter tiap orang juga berbeda. Ada yang senang keheningan, tetapi juga ada yang senang dengan keramaian, kegembiraan. Berarti musik. Memang ada maksudnya ya itu. Memang. Arsitekturnya seperti Betul. Itu. Lalu yang kami lihat itu ada rumah-rumah Rama Martin. Kok rumah-rumah kecil-kecil banyak, nggak suatu gedung yang besar seperti di beberapa seminari yang sudah biasa di Indonesia ini. Oh, ya memang Romo Mangun juga menginginkan sebuah seminari bukan model tangsi tentara. Kalau tangsi tentara kan satu rumah, kan barak besar, besar, lalu ada kamar-kamar berhadapan begitu. Itu kan yang sudah biasa, Rama Martin. Ya, Romo Mangun ingin membuat sesuatu yang lain. Kalau model tangsi itu ada plus dan minusnya. Tapi kalau kritik dari Romo Mangun adalah ya menjadi pribadi yang bersembunyi di balik megahnya bangunan itu. Kelihatan panjang, besar, lalu tertutup begitu. Apalagi kamarnya rapat-rapat. Betul, kamarnya rapat-rapat, lalu tidak ada interaksi antara satu dengan yang lain, malah begitu ya. Tetapi kalau dalam unit-unit kecil ya segala problem, masalah sekecil apapun yang menjadi masalah bersama. Dan ini memang menjadi kekuatan sistem unit untuk seminari. Dan selama ini menjadi salah satu dari beberapa seminari yang model pendidikannya menjadi acuan. Bukan hanya di sini, sebenarnya ada juga di tempat lain, misalnya di Anging Mamiri di Jogja itu ada Keuskupan Agung Makassar, dibuat juga oleh Romo Mangun, modelnya juga sama. Lalu beberapa seminari tinggi di keuskupan lain juga membangun dengan model unit-unit. Model unit kecil-kecil. Ada berapa pastor pendidik di sini, Rama Martin? Di sini untuk saat ini ada 4 orang. Ya itu. Untuk rektornya Romo Banu Victor Hadi. Dia sekaligus mengajar kitab suci di Fakultas Filsafat Unpar. Lalu ada ekonom minister, yaitu Romo Heri Nugroho. Ya, dia juga menjadi asisten ekonom di keuskupan. Begitu. Lalu ada stafnya, yaitu saya. Yaitu Romo Martin. Ya, saya Heri Wahyu Adianto. Tahun lalu sebagai direktur tahun rohani, tetapi mulai tahun ini saya membantu menjadi staf baik di seminari tinggi maupun di tahun rohani, tetapi sebenarnya khususnya tetap di tahun rohani. Nah, untuk direktur tahun rohani ada Romo Sunu Sukmonowasi. Oh, yang baru pulang. Yang baru kembali dari studi di Roma. Begitu. Terima kasih loh Romo Martin. Sama-sama. Nah, bisa menyapa, ini barangkali di antara Katkizen ada yang mungkin lagi pengen ada keinginan ke seminari atau apa, atau pengen tahu tentang seminari, bagaimana Romo Martin? Nah, pertama yang perlu dilihat dalam diri kalian yang ingin masuk ke seminari, kalau memang kalian punya keinginan dan kalian masih sekolah, biasanya seperti di tempat kami itu menerima para calon imam lulusan dari seminari menengah, ya, baik yang dari, kan ada seminari yang dari kelas 0, 1, 2, 3 atau yang SMA. Nah, kalau yang SMA silahkan masuk ke kelas persiapan atas atau KPA di seminari-seminari terdekat. Kalau di Jawa ini ada yang di Mertoyudan, ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor. Nah, kalian bisa masuk ke situ 1 tahun, kemudian bisa mendaftar ke tempat ini.
Untuk yang lain yang sudah selesai studi tingkat yang pertama, maksudnya adalah S1, juga bisa terbuka untuk kalian. Sebaiknya live in dulu supaya bisa mengalami dinamika di sini. Live in berarti tinggal di sini? Tinggal di sini. Oh boleh Rama Martin? Boleh. Boleh Kami ya. terbuka ya. Jadi silahkan datang lalu menikmati suasananya. Kalau misalnya cocok untuk kalian yang memang tertarik di sini, atau cocok dari pihak kita, dari pihak Keuskupan, ya, nanti bisa kemudian meningkatkan, melamar ke Keuskupan Bandung, lalu nanti pendidikannya di tempat ini. Begitu. Terima kasih Rama Martin. Semoga Catechism yang muda-muda ingin masuk seminari atau ingin menjadi romo, ada info seperti ini, paling kurang agak terbuka sedikit. Dadah Rama Martin. Jadi memang cocok untuk pendidikan para calon imam, calon presbiter Keuskupan Bandung. Nah ini aulamanya. Lalu ada patung Santo Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat. Karena Seminari Tinggi Fermentum itu berada di bawah perlindungan Santo Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat patungnya. Bagus sekali. Di sana ada tulisan dalam bahasa Latin yang artinya adalah dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Nah inilah patung Santo Yohanes Pembaptis. Catechism bisa lihat ya, itu bagaimana asrinya seminari ini. Nah itulah rumah para frater. Anda bisa lihat Catechism ya, bangunannya bagus sekali. Ini bangunan yang diceritakan oleh Rama Martin, yaitu bangunan yang dibangun dengan arsiteknya Romo Mangunwijoyo. Lihat, nanti kita bisa lihat bagian dalamnya. Lalu juga ada di sini lapangan futsal. Jadi jangan khawatir kalian kaum muda yang suka futsal. Ini di sini nih ada lapangan futsal, juga lapangan voli, tapi juga dikelilingi pohon-pohon besar. Jadi enak kalau main futsal di sini. Unit-unit, silakan lihat bagaimana unitnya. Bagus ya, itu rumahnya seperti itu. Itu kamar-kamar yang di atas. Nah, itu ada yang jendela-jendela 3. Itu kamar frater, kemudian turun, itu kamar frater, turun lagi itu kamar para frater. Silakan lihat betapa kerennya dan uniknya yang membangun, yaitu Romo Mangun, betapa uniknya arsitektur yang dibuat oleh beliau, almarhum Romo Mangun. Yuk kita sekarang lihat ke unitnya atau ke rumahnya. Nah, kita akan masuk ke sana. Ini ada ruang atau gedung Areopagus, tempat Paulus bertemu dengan para ahli filsafat. Ini frater-frater, tapi kalau ini juga frater-frater udah tua ini. Nah, mereka ini naik sepeda. Ini sepedanya para frater, dan di sini ada daftar nama para rektor seminari, mulai dari ujung sini terus sampai ke ujung sana. Dan kita lihat bagaimana para frater beraktivitas. Ini kandang sepeda. Frater dari mana? Saya dari Dehkolot. Enggak, maksudnya ini dari mana barusan? Keliling ini Romo, keliling apa Istana Regensi, jalan-jalan. Jalan-jalan tapi pakai sepeda. Pakai sepeda, betul. Berarti sepeda-sepeda dong. Sepedahan. Iya. Sepedaan. Biar apa? Biar sehat. Amin, amin. Nah, ini para frater pulang dari main sepedaan. Tuh, lihat nih. Para kaum muda yang ingin jadi pastor nih, silakan didukung. Tuh di sana mereka rumahnya ke sana. Itu tahun rohani ya. Unit Ara, betul. Kita lihat ujung sana. Bagaimana Catechism situasinya. Tadi kita sudah lihat bagian depan. Aman terkendali ya, frater-frater ya. Nih masuk ke vlog Catechism. Sapa dong Catechism dong. Sapa dong. Halo teman-teman. Nah, Penonton juga. penonton juga. Nah ini para frater yang tadi jalan-jalan katanya. Tapi jalan-jalan pakai sepeda ya. Iya. Catechism bisa melihat bagaimana indahnya seminari ini. Jadi kalau Catechism yang muda-muda bisa lihat-lihat dulu, siapa tahu tertarik untuk masuk ke seminari kami ini ya. Ini lorongnya dari atas, jadi ini kontur tanahnya nggak rata, tapi malah bagus sehingga ada naik turun. Lalu juga ada taman-taman di sini, lihat semua penuh dengan taman, bagus sekali. Ini ada unit-unit yang ditempati. Nah inilah salah satu unit. Nah tadi yang dimaksudkan Rama Martin tadi kamar-kamarnya seperti ini. Jadi ada agak terbuka di atasnya.
sehingga orang dapat saling berjumpa kalau ada di kamar, ada di rumah. Nah, inilah rumah Fermentum. Catechism kita lanjutkan keluar, kita sudah dari dalam. Nah, ini pintu yang belakang. Di sini ada WC, toilet, dan juga kamar mandi. Lihatlah bagian belakang dari unit Fermentum, indah juga. Ada taman-taman selalu di belakang begini. Kita lanjutkan ke unit yang lain, ke sebelah sana. Kita belok kiri. Ini taman yang bernama Taman Tobit. Silakan Anda tulis di kolom komentar ya Catechism ya. Kitab Tobit termasuk dalam golongan apa? Ayo tulis di kolom komentar ya. Tobit itu nama kitab. Jadi itu ada kitab Tobit. Tamannya sampai ke ujung sini. Lalu akan ada kolam. Nah, kita mulai dapat melihat ada kolam di sana. Pohon-pohon selalu ada. Di pojok sana ada pohon-pohon. Jadi semuanya indah sekali di sini. Ada burung-burung supaya para frater juga latihan dan juga merawat binatang-binatang. Di sini ada ikan-ikan banyak. Halo ikan-ikan. Wah, ikan-ikannya berkumpul. Padahal nggak saya kasih makan Catechism. Halo ikan-ikan. Sepertinya sedang menyapa Catechism. Ikan-ikan, tolong sapa Catechism ya. Yang kiri kanan ini rumah para frater. Nah, silakan lihat bagaimana keindahannya. Ini lorong supaya tidak kena hujan kalau kita lewat antar unit. Nah, ini tadi yang diceritakan unit-unit. Ini rumah dari bagian depan, tadi kita masuk dari bagian belakang, bagian depannya seperti ini. Nah, ini Wisma Tahun Rohani Fermentum. Silakan lihat, ada tulisan Wisma Tahun Rohani Fermentum. Wah, keren ini. Tulisan ini sudah dari zaman kapan? Rama Atmo ini tahu sejarahnya ya. Langsung kita ke arah ujung sana. Ada apa setelah ini? Oh ya, ini bagian dalamnya kita lihat dulu ya. Ini bagian yang untuk bercengkerama, rumahnya bagus sekali, mirip-mirip villa. Wow, kaum muda sangat tertarik nih ke Fermentum seperti ini. Taman-taman selalu mendominasi tanaman-tanaman yang hebat sekali, selalu ada. Ini sedang ada misa Catechism. Ini Kapel Alexander. Nah, kita lihat unit-unit di sini. Nah, ada tulisan Domus Fratrum. Domus Fratrum. Domus artinya rumah, fratrum artinya frater. Dan itu para frater yang tinggal di sini, fotonya dipampangkan di sana. Apakah di antara Catechism ada yang kenal para frater yang dipampangkan fotonya di situ? Silakan komen di kolom komentar kalau kenal. Nah, ini unit yang lain juga seperti itu, ada foto-foto di sini. Silakan Catechism, kolom komentar tersedia. Siapa yang Anda kenal, di baris berapa, yang berdiri atau yang duduk, namanya siapa, silakan tuliskan di kolom komentar. Ini unit Nazaret yang di sini. Nah, ini di bagian belakang dari unit apa tadi? Unit Nazaret ya. Nah, sebelah itu sudah ada tetangga, ada suara-suara motor. Ini memang ada tembok, tapi di situ ada pintu yang bisa dibuka untuk akses tetangga. Lihat, ini tempat bercengkrama juga. Jadi memang semuanya penuh dengan pepohonan, hijau suasananya, ekologis. Salam Rama Ferry. Ini Seminari Tinggi Fermentum sudah ekologis Rama Ferry. Nah, lorong-lorong semua dipenuhi dengan tanaman-tanaman. Di depan sana nanti ada pintu yang untuk akses kepada tetangga. Anda bisa melihat bagaimana keindahan seminari ini. Kita lihat dari sebelah sini. Nah, itu rumah-rumah yang tadi kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rumah yang untuk para frater, 1 rumah untuk para romo, 1 rumah untuk karyawan, dan 1 aula besar yang di depan sana. Jadi ada beberapa unit memang di seminari ini. Kita lihat. Nah, ini pintu yang untuk ke tetangga, Catechism. Nah, ini pintu yang untuk ke tetangga. Ini bisa dibuka hari-hari tertentu supaya tetangga punya akses, anak-anak bisa main di lapangan. Nah, itu tetangga. Kita lihat jalanan di luar sana. Nah, silakan lihat, itu ada tetangga-tetangga di situ. Tuh, ada motor lewat Catechism ya. Nah, ini pintu tetangga. Kita tiba kembali ke bagian tengah yang ada lapangan, yaitu lapangan futsal. Juga ada lapangan basket, sehingga yang basket pada seneng.
Kita lihat itu juga pada main basket itu calon-calon frater yang ada di sana. Semuanya pohon, semuanya pohon. Di sini juga ada penuh dengan pepohonan. Nah, ini ada gawang untuk futsal, ada ring basket. Kita lihat. Nah, ini rumah untuk para pastor, para pendampingnya, yaitu romo-romo yang mendampingi. Rumahnya sama persis, rumahnya tidak berbeda dengan rumah para frater. Silakan lihat itu di sebelah sana rumah para pastor, domus patrum. Kalau rumah frater, domus fratrum. Lihat ya. Ini rumah para romo. Lalu geser ke sini. Nah, itu rumah para frater. Silahkan Anda lihat. Itu rumah para frater. Sebelah sana. Nah, ini saya perlihatkan bagian lapangannya dengan pelan-pelan. Nah, itu aulamanya yang tadi di ujung sana. Itu lalu di sini ada. Nah, ini rumah para pastor. Oke, ini juga penuh dengan taman-taman di sini, hijau semua, supaya para pastor juga sehat. Para pastor dapat menghirup udara segar. Ini ada tanah Negeb. Siapa yang tahu tanah Negeb itu apa? Itu ada di Alkitab. Ayo tuliskan di kolom komentar. Nah, ini rumah para pastor tadi. Ini salah satu kamar atau kantornya. Nah, itu kamarnya ada di atas, kamar-kamar para romo. Seperti villa-villa ya, bagus ya. Nah, itu seperti villa-villa, bagus. Nah, ini pepohonan, kita masuk. Sekarang kita masuk ke pepohonan. Wah, susah sekali ini. Ya, silakan. Waduh, kita masuk hutan. Wah. Waduh, awas, bahaya. Kita masuk kemana ini? Aduh. Awas, Cat Kitchen. Wah. Kita masuk hutan, awas, kita masuk hutan. Susah sekali untuk bisa masuk. Wow. Kenapa ada apa nih? Aduh. Sekarang saatnya kita keluar. Nah, ini sudah sampai di gedung utama. Yang tadi namanya aulamanya, aula besar. Silakan kita lihat bagian atasnya. Ini mulai senja. Sudah jam 6 sore kira-kira. Nah, kita keluar. Nah, ini pintu keluarnya. Tempat tadi kita masuk. Lewat sini. Nah, ini pintu keluarnya seperti tadi kita masuk. Lalu sebelah sini adalah rumah romo dengan jenis arsitektur yang sama. Kita tadi lihat dari lapangan, sekarang lihat dari bagian pintu depan. Romo rumahnya paling depan. Nah, di sini. Nah, ini ada para tetangga di sini. Para tetangga Fermentum. Halo Bapak. Ya, halo Ibu. Maaf ya Pak dan Ibu. Nah, ini langsung kepada perumahan. Jadi Fermentum ada di tengah masyarakat. Ini perumahan di sini. Ini perumahan. Kemudian di sana ada perkampungan. Maka ada pintu di sebelah sana. Oke, Cat Kitchen. Dengan demikian, ini sudah selesai tur ke Seminari Tinggi Fermentum. Cat Kitchen yang muda-muda silahkan mencari informasi lanjutan. Nanti akan ditulis Instagramnya Fermentum dan juga Facebooknya. Dadah, Shalom Alaikum.